Bea? Saya Indra Setiawan dari SMPN 1 Jayakarta. Akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu. Siang. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah baik ya Bu ya. Kondisi saya alhamdulillah sehat, dan siang ini Ibu akan mengadakan coaching ya bersama dengan Pak Indra. Iya, saya berencana nanti melakukan coaching bersama Pak Indra jam 2 siang. Baik Ibu, kehadiran saya di sini untuk memberikan dukungan ya terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan nanti. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang Ibu laksanakan terhadap Pak Indra. Nah, apakah Ibu sudah siap untuk melakukan coaching hari ini? Ya Bu, saya sudah siap dan saya juga berterima kasih kepada Ibu yang sudah bersedia ingin menjadi pengamat ketika saya melakukan coaching bersama Pak Indra. Baiklah Ibu, sebelum Ibu memulai proses coachingnya, ada beberapa hal ya Bu ya yang ingin saya sampaikan, dan nanti juga saya akan bertanya kepada Ibu. Yang pertama, saya akan menjelaskan dulu Ibu rubrik dari penilaian coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Nah, nanti di sini poin-poinnya saya amati pada saat Ibu melakukan proses coachingnya. Itu saya akan melihat apakah Ibu melakukan percakapan coaching ini sesuai dengan alur tirta atau tidak. Kita ketahui bersama bahwa alur tirta ini itu merupakan tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab gitu ya. Selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Ibu melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Di sini prinsip-prinsip coaching ini salah satunya itu membentuk kemitraan dengan coaching. Kemudian menggali potensi coaching itu dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensi dari coaching. Selanjutnya kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan di sini ya ialah kehadiran penuh ataupun presence, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian mendengarkan secara aktif ketika Ibu mengajukan pertanyaan berbobot itu. Perlu mendengarkan juga dengan rasa. Nah, rasa di sini yaitu receive, acknowledge, summarize, dan act. Ibu bisa menerima pernyataan-pernyataan dari coaching, pernyataan yang terbuka. Lalu Ibu juga bisa merangkum ya pernyataan dari permasalahan dari coaching nanti. Nah, Ibu akan memberikan apresiasi kepada coaching. Nah, apakah Ibu sudah jelas dengan rubrik penilaian coaching hari ini? Ya Bu, nanti saya saat melakukan coaching nanti dengan alur tirta juga akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti dalam coaching. Saya sudah jelas dengan rubrik yang Ibu sampaikan. Ya, baik Ibu, izinkan saya bertanya ya kepada Ibu ya. Pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti? Jadi, pada saat coaching saya akan mengembangkan 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan dengan aktif, dan yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, baik Ibu. Kira-kira dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi, itu bagian mana yang secara spesifik dari Ibu untuk yang akan saya observasi? Baik Bu, yang spesifik yang diobservasi itu
yaitu pada bagian mendengarkan dengan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya, baik Bu. Berarti Ibu fokus ya kepada kompetensi coaching yang Ibu ingin saya observasi. Nah, itu salah satunya mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan. Nah, baik Ibu, kira-kira dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi itu bagian mana yang secara spesifik dari Ibu yang ingin saya observasi? Yang pertama, nanti saya mampu menyimak dan saya lebih banyak mendengar daripada berbicara. Selain banyak mendengar, juga nanti saya bebas dari statement, asumsi maupun asosiasi. Yang kedua, nanti saya juga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan dari yang hasil mendengarkan. Ya. Baik Bu, berarti Ibu fokus ya kepada kompetensi coaching yang Ibu ingin saya observasi. Nah, untuk mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu lakukan pada sesi coaching ini? Yang pertama, mampu menyimak ya dan lebih banyak mendengar daripada berbicara. Selain banyak mendengar juga, nanti saya bebas dari statementnya Bu, asumsi maupun asosiasi. Dan yang kedua, nanti saya juga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan dari mendengar rekan coachingnya. Baik Ibu, demikian observasi kali ini Ibu. Ibu sudah menjabarkan ya Bu ya, begitu rinci dari kompetensi yang ingin Ibu capai. Dan observasi selanjutnya silahkan Ibu melaksanakan kegiatan coachingnya bersama Pak Indra. Ya, nanti setelah itu Ibu akan juga ya setelah selesai Ibu akan melakukan coaching. Kita bertemu lagi untuk berbincang sejenak tentang hasil dari proses coaching yang ingin Ibu lakukan nanti. Terima kasih Bu karena bersedia berbicara sebelum saya melakukan coaching nanti bersama Pak Indra. Oke Bu, sampai bertemu lagi ya Bu ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, selamat siang Pak Indra. Bagaimana kabar hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Bagaimana juga kabar Ibu Fauzia? Baiklah, hari ini saya alhamdulillah pada siang hari ini saya dengan keadaan sehat. Baiklah, hari ini kita akan mengadakan coaching. Insya Allah coaching yang akan kita laksanakan ini melalui alur Tirta. Lalu diawali saya ingin bertanya dulu kepada Bapak, kira-kira mau bicara apa nih hari ini Pak Indra? Baik Ibu, saya ingin membicarakan permasalahan saya dengan Ibu Fauzia itu tentang siswa-siswa yang pasif dalam pembelajaran. Jadi ada siswa-siswi yang pasif dalam pembelajaran. Lalu nanti karena pembicaraan ini kita singkat, nanti di akhir pembicaraan kita kali ini, kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan dari pembicaraan ini? Ya, jadi akhir pembicaraan kita yang saya dapat menemukan langkah-langkah atau solusi bagaimana cara saya dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar. Jadi siswa itu lebih semangat lagi belajarnya. Jadi sekarang saya ingin mencari informasi dulu dari Bapak. Menurut Bapak, ciri-ciri siswa yang aktif saat belajar itu seperti apa? Coba dijelaskan sedikit Pak, boleh Pak Indra? Ya baik Bu. Menurut saya itu ciri-ciri siswa yang aktif itu yang pertama menyimak saat pembelajaran dan saat memberikan pertanyaan. Ada hubungan timbal balik, ada pertanyaan, ada jawaban dari mereka, terus mereka mengumpulkan tugas-tugasnya dari mereka dengan tepat waktu. Menurut saya itu ciri-ciri siswa yang aktif. Sekarang saya mau informasi juga dari Bapak. Menurut Bapak, kira-kira dalam belajar apa yang menyebabkan siswa itu kurang aktif dalam belajar? Ya. Menurut saya Bu, siswa yang kurang aktif itu disebabkan yang pertama, saya pernah melakukan survei
dan menanyakan kepada mereka. Mereka tidak pemahaman dengan materi. Yang kedua, mungkin karena banyak masalah pribadi mereka kemungkinan banyak masalah pribadi dari mereka sendiri. Baiklah, itu yang menjadi landasan Bapak bahwa anak-anak yang menyatakan pasif tidak aktif. Saya akan melakukan pertanyaan, kira-kira apa rencana ke depannya Pak Indra? Ya, rencananya begini Bu, mungkin saya ini mengajar dengan metode itu saja. Maka saya akan menyusun modul dengan pembelajaran bervariasi. Dan saya akan mencari referensi yang lain Bu. Oh ya, berarti Bapak akan menerapkan metode pembelajaran dan serta mencari referensi yang baru ya. Dalam melakukan itu kira-kira ada yang membantu Pak? Ya. Di sekolah guru-guru muda sangat pintar Bu dalam merancang modul, dan mereka juga masih muda dan energi. Ada guru yang cakap teknologi dan berkolaborasi dengan guru-guru tersebut. Saya banyak bertanya dengan guru tersebut Ibu. Kira-kira apa tuh rencananya Pak Indra? Nah, rencananya ini saya akan menyusun modul tersebut saat liburan semester. Nah, di situ rasanya waktu yang paling tepat, dan saya akan menerapkan pada tahun pelajaran berikutnya. Baik, kalau begitu tahun ajaran baru ada metode baru apa gimana Pak? Iya. Baik. Terus Bu. Baiklah Bu, kita sudah baiklah Pak. Baiklah Pak, kita sudah mengakhiri percakapan kali ini. Baiklah, pada titik ini kira-kira Bapak ada yang mau sampaikan lagi apa gimana? Ya tidak Bu, saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Fauzia. Menurut saya tadi berkat Ibu Fauzia bertanya, saya menemukan sendiri solusinya dari permasalahan saya. Baiklah Pak, terima kasih Bapak sudah berbagi dari permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya nanti semoga Bapak bisa menerapkan rencana-rencana yang akan dilaksanakan. Saya juga nanti berharap bisa berbicara lagi dengan Bapak untuk melihat hasil perubahan-perubahan apa yang ada di kelas Bapak. Terima kasih Pak, dalam pertemuan kali ini saya juga disini pertemuan tadi ya. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Selamat siang juga Bu. Terima kasih atas waktunya Ya, Ibu. sama-sama Pak. Wah Ibu, luar biasa sekali ya, coachingnya tadi sudah berjalan dengan lancar ya. Kalau saya lihat Ibu, perasaan Ibu bagaimana setelah melakukan coaching hari ini? Perasaan saya setelah melakukan coaching tadi, saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah bisa tercapai. Saya juga merasa sangat bahagia bisa bercerita banyak dengan coaching Pak Indra, sehingga semua permasalahan coaching itu bisa tersampaikan. Ya. Baik Ibu, pada saat coaching tadi itu jika merujuk kepada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Ibu harapkan pada kompetensi coaching Ibu, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi? Setelah saya melakukan coaching tadi, saya sudah merasa mampu fokus terhadap coaching, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur kita. Ya, jadi sudah tercapai ya Bu ya. Nah, sudah tercapai tujuan Ibu, tujuan indikatornya tentang pengembangan yang Ibu harapkan. Dan sini izinkan saya untuk menyampaikan ya Bu ya, hasil dari pengamatan saya setelah saya melihat Ibu melakukan coaching bersama Pak Indra tadi. Ya. Jadi di sini Bu, berdasarkan observasi saya, Ya. menurut saya percakapan coaching yang Ibu laksanakan tadi itu sudah berjalan dengan baik ya Bu ya. Ibu sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur kita. Nah, Ibu juga sudah menanyakan tujuan kepada coaching. Tujuan dari coaching itu di sini mengarahkan beliau untuk identifikasi permasalahannya, merencanakan aksi untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab ya Bu ya dalam menjalankan rencana aksinya itu. Ibu juga
penuh ya Bu ya. Nah, atau Ibu sudah melakukan kehadiran penuh dan juga sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot tentunya, seperti yang Ibu sampaikan pada saat praobservasi tadi itu. Nah, di sini Ibu sudah fokus terhadap kompetensi yang ingin saya observasi. Menurut saya itu sudah sangat baik ya Bu ya. Ibu lakukan. Kemudian Ibu juga sudah mampu mencapai sesuai dengan yang disampaikan pada saat praobservasi tadi ya Bu ya. Iya Bu, saya senang mendengarkannya. Terima kasih Bu atas umpan balik yang telah Ibu berikan kepada saya. Ya, sama-sama ya Bu ya. Nah, Bu Nupus, dari hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan itu kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan ke depannya? Baik Bu, saya berencana ingin mengembangkan nanti terus melakukan latihan lebih intensif dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan yang lebih efektif, sehingga nanti pada saat melakukan coaching ke depannya saya bisa bercerita lebih banyak dengan coaching, dan coaching bisa menyampaikan apapun yang ada dalam permasalahannya di dalam organisasi. Baiklah Bu Nupus, semoga kompetensi tersebut dapat Ibu kembangkan ya Bu ya, sesuai dengan harapan yang Ibu nantinya. Semoga Ibu juga bisa mencapai kompetensi yang Ibu harapkan itu dengan banyak praktek coaching tentunya ya Bu. Iya. Ya Bu, saya melakukan latihan coaching ke depannya bisa lebih baik lagi Bu. Iya, amin ya Bu ya. Kira-kira ada hal lagi Ibu yang yang ingin disampaikan? Untuk saat ini sudah cukup Ibu. Ya, baik Bu, kalau begitu sampai bertemu lagi ya Bu ya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat juga. Bagaimana kabar Pak Indra? Sehat? Ya, alhamdulillah saya juga sehat. Oh iya Bu, siang ini Ibu ada sesi coaching bersama Bu Fauzia. Ya, nanti saya akan berencana melaksanakan di jam 1 ya. Saya akan melakukan coaching bersama Bu Fauzia. Ya, baik. Nah Bu, begini, kehadiran saya di sini untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan. Nanti ya Bu, maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan terhadap Bu Nupus. Nah, apakah Ibu sudah siap untuk melakukan proses coachingnya? Iya Pak, saya juga sudah siap dan saya juga berterima kasih ya kepada Pak Indra yang sudah bersedia ingin menjadi pengamat saya ketika saya akan melakukan coaching bersama Bu Fauzia. Ya, baiklah Bu. Sebelum Ibu memulai proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dan saya jelaskan. Dan nanti juga akan saya bertanya kepada Ibu ya. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Nah, nanti Ibu ada poin-poin yang akan saya amati pada saat Ibu melakukan proses coaching. Itu saya akan melihat apakah Ibu melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur tirta atau tidak. Nah, ketahui bersama bahwa alur tirta terdiri dari tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Nah, selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Ibu melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah Bu, prinsip coaching itu membentuk kemitraan dengan coach, kemudian menggali potensi coach. Itu dengan proses yang kreatif Bu, dan memaksimalkan potensinya. Nah selanjutnya, kompetensi inti dalam coaching itu yang perlu diperhatikan ialah kehadiran penuh, mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian mendengarkan secara aktif. Nah ketika Ibu mengajukan pertanyaan berbobot, Ibu perlu mendengarkan dengan rasa di sini maksudnya receive knowledge, summarize dan X. Ibu juga menerima pertanyaan-pertanyaan dari coach yang pertanyaannya telah terbuka.
Lalu Ibu bisa merangkum pertanyaan dari permasalahan dari coach. Nanti Ibu memberikan apresiasi kepada coach. Nah, apakah sudah jelas Ibu rubrik penilaiannya? Ya Pak, nanti saya akan melaksanakan coaching dengan alur kita ya Pak ya. Saya juga akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti dalam coaching. Saya sudah jelas dengan rubrik penilaian yang telah Bapak sampaikan pada saya. Ya, baik Bu. Kalau begitu saya izinkan saya bertanya ya Bu. Terus pertama, kompetensi coaching itu apa yang ingin Ibu kembangkan nanti? Jadi Pak, saat coaching nanti saya akan mengembangkan 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama kehadiran penuh, kemudian kedua tentang mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak. Baik Bu, kira-kira dari 3 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, bagian mana yang secara spesifik dari Ibu yang ingin saya observasi? Di sini saya fokus ya Pak terhadap kompetensi coaching yang akan saya laksanakan ya Pak ya. Oke. Terus baik berarti fokus pada kompetensi coaching ya Bu, ingin saya observasi. Nah, itu mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Nah, kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu pada sesi coaching ini? Yang pertama, nanti saya mampu menyimak dan saya juga harus lebih baik mendengarkan ya Pak ya dari pembicaraan daripada berbicara. Selain banyak mendengar, juga nanti saya bebas dari statement, asumsi maupun asosiasi. Dan yang kedua nanti saya juga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan dari mendengarkan. Ya, baik Bu, demikian dari observasi kita ini. Ibu sudah menjabarkan begitu rinci dari kompetensi yang ingin Ibu capai. Dan observasi selanjutnya silakan Ibu melaksanakan kegiatan coachingnya bersama Bu Fauzia nanti. Setelah itu Ibu selesai melakukan coaching, kita berkumpul lagi atau bertemu lagi untuk berbicara sejenak tentang hasil proses coaching yang ingin Ibu lakukan nanti. Ya, terima kasih Pak karena sudah bersedia berbicara. Sebelumnya saya akan melaksanakan coaching nanti. Iya. Nah, sampai bertemu lagi ya Bu. Assalamualaikum Bu Purni. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat siang Bu Fauzia. Siang Bu. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Ibu? Baik Bu, alhamdulillah ya Bu ya. Hari ini kita akan mengadakan coaching ya Bu ya. Insya Allah coaching yang akan kita laksanakan ini tentunya melalui alur kita ya Bu ya. Lalu di awal ini saya ingin bertanya dulu kepada Ibu, kira-kira mau bicara apa kita hari ini ya Bu? Saya ingin membicarakan permasalahan saya Bu, tentang siswa-siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran, masih pasif gitu Bu. Iya, jadi ada siswa-siswa Ibu ya yang masih pasif dalam pembelajaran. Lalu nanti karena pembicaraan kita ini singkat ya Bu, nanti di akhir pembicaraan kita kira-kira apa yang akan Ibu dapatkan dari pembicaraan kita? Jadi di akhir pembicaraan kita saya dapat menemukan langkah-langkah atau solusi bagaimana cara saya dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar. Jadi siswa lebih bersemangat lagi dalam belajarnya Bu. Iya, jadi sekarang saya akan mencari informasi dulu ya Bu ya. Dari Ibu, menurut Ibu ciri-ciri siswa yang aktif saat belajar itu seperti apa? Menurut saya ciri-ciri siswa yang aktif itu Bu, yang pertama menyimak saat pembelajaran, memberikan pertanyaan yang ada kebutuhan kita baliknya, serta pertanyaan
jawaban dari mereka, terus mereka mengumpulkan tugas-tugas tepat waktu. Itu ciri-ciri aktif menurut versi saya, Bu. Ya, sekarang saya mau informasi juga ya dari Ibu. Menurut Ibu kira-kira dalam belajar itu apa yang menyebabkan siswa itu kurang aktif Bu dalam belajar? Menurut saya siswa yang kurang aktif itu disebabkan pertama saya melakukan survei dengan menanya kepada mereka tidak paham dengan materi saya. Yang kedua mungkin permasalahan pribadi yang mereka. Ya, baiklah. Itu yang menjadi landasan Ibu bahwa anak-anak yang menyebabkan pasif atau tidak aktif itu ya Bu ya. Baik Ibu, saya akan melakukan pertanyaan. Kira-kira apa rencana Ibu ke depannya Bu? Rencana saya mungkin sama ini saya akan mengajar dengan metode yang baru Bu. Iya. Dengan menyusun modul aja dengan metode pembelajaran yang bervariasi. Saya akan mencari referensi lain lagi metode yang terbaru. Oh iya, berarti Ibu akan menerapkan metode-metode pembelajaran ataupun referensi-referensi yang baru ya Bu ya? Iya, dalam melakukan itu Ibu kira-kira ada tidak yang membantu Ibu? Tentunya di sekolah saya kan banyak guru-guru muda ya Bu yang melek dengan teknologi, yang masih energi. Saya akan berkolaborasi dengan mereka agar pembelajaran saya mengandung membangkitkan semangat siswa dalam belajar lebih aktif lagi. Oke gitu ya. Iya. Baik Ibu, kalau begitu kira-kira di sini apa rencananya Bu? Rencana saya akan menyusun modul ajar tersebut saat liburan semester di situ waktu yang tepat ya Bu, Ya. karena banyak waktu serta menerapkannya di tahun ajaran baru. Ya, baik Bu. Kalau begitu tahun ajaran baru ya Bu ya, tentunya dengan metode baru Iya, juga ya Bu ya. iya. Iya. Oke Bu, kita di sini sudah akan mengakhiri percakapan ya Bu ya. Baik Ibu, pada titik ini kira-kira apa yang Ibu dapat dari percakapan kita hari ini? Ya berarti terima kasih sebelumnya ya Bu. Menurut saya tadi berkat ilmu yang bertanya kepada saya menemukan sendiri solusi dari permasalahan saya Bu. Iya. Baiklah Ibu, terima kasih sudah berbagi dari permasalahan Ibu yang dihadapi. Selanjutnya nanti semoga Ibu bisa menerapkan rencana-rencana yang akan Ibu laksanakan ya. Saya juga nanti berharap bisa berbicara lagi dengan Ibu ya Bu ya untuk melihat hasil perubahan yang Ibu lakukan di kelas tentunya. Terima kasih Ibu. Dalam pertemuan kali ini saya rasa cukup sekian pertemuan kita. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Wah, Ibu luar biasa sekali coachingnya tadi, sudah berjalan dengan lancar. Kayak kalau saya lihat nih Bu, bagaimana perasaan setelah melakukan coaching? Perasaan saya Pak setelah melakukan coaching bersama Ibu Fauziah tadi, saya merasa kompetensi yang saya harapkan itu sudah tercapai Pak. Saya juga merasa sangat bahagia bisa bercerita banyak dengan coaching ya Pak ya, sehingga semua permasalahan coaching itu bisa tersampaikan. Baik Bu, pada saat coaching tadi itu kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Ibu harapkan. Nah, pada kompetensi coaching, Ibu kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi? Iya, setelah saya melakukan coaching tadi bersama Ibu Fauziah ya Pak, tadi saya sudah merasa mampu fokus ya Pak ya terhadap coaching ya, itu mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur kita. Iya, baik Bu. Jadi sudah tercapai ya Bu tujuan indikator pengembangan yang Ibu harapkan. Iya. Izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saja tadi ya Bu. Nah, berdasarkan observasi yang menurut saya percakapan coaching yang Ibu laksanakan tadi itu sudah berjalan sangat baik, di mana Ibu sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, Ibu juga sudah banyak menanyakan tujuan kepada coach, tujuan dari coach, apa itu mengarahkan beliau untuk identifikasi. Nah, permasalahannya merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya.
dan ibu juga sudah memancing beliau untuk berkomitmen pada penuh tanggung jawab dan sudah menjalankan rencana aksinya, Bu. Jadi ibu juga selain itu sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching. Nah, di mana saya lihat tadi ibu sangat fokus, ibu artinya sudah melakukan dan melaksanakan dengan kesadaran penuh. Nah, ibu sudah melakukan kehadiran penuh dan juga sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti yang ibu sampaikan. Nah, pada saat pra-observasi tadi itu sangat fokus sekali pada kompetensi yang ingin saya observasi. Nah, menurut saya Bu, itu sudah sangat baik sekali ibu melakukan. Kemudian ibu juga sudah mampu mencapai sesuai yang disampaikan pada observasi tadi, pada pra-observasi. Ya Pak, saya senang mendengarnya. Terima kasih ya Pak atas umpan balik yang Bapak sampaikan kepada saya. Iya, sama-sama ya Bu. Nah, dari hasil coaching yang baru saja ibu lakukan, kira-kira kompetensi apa nih Bu yang ibu ingin kembangkan ke depannya? Ya baik Pak, saya berencana ingin mengembangkan nanti untuk terus-menerus melakukan latihan-latihan intensif Pak, dengan mendengarkan secara aktif tentunya maupun merumuskan pertanyaan yang lebih efektif lagi Pak, sehingga nanti pada saat saya melakukan coaching ke depannya saya bisa bercerita lebih banyak dengan coaching, dan coaching juga ya Pak ya coaching juga bisa menyampaikan apapun yang ada di dalam permasalahannya. Iya. Baik Bu Murni, semoga kompetensi tersebut dapat Bu Murni kembangkan sesuai dengan harapan Ibu. Nantinya semoga Ibu bisa mencapai kompetensi-kompetensi yang Ibu harapkan. Nah, itu dengan banyak praktek coaching ya Bu. Iya Pak, saya akan melakukan latihan coaching ke depannya bisa lebih baik lagi ya Pak. Amin Ibu. Kira-kira ada hal yang lain yang ingin disampaikan kembali Bu? Untuk saat ini sudah cukup Pak, terima kasih. Baik Bu Murni, kalau begitu sampai ketemu lagi ya Bu. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum Bu. Selamat siang Bu. Waalaikumsalam, selamat siang juga Pak. Ya, bagaimana kabarnya siang ini Bu? Alhamdulillah baik Pak. Ya, baik Bu. Hari ini kita akan melaksanakan coaching. Kegiatan akan kita laksanakan ini melalui alur Tirta. Jadi, lalu di awal ini saya ingin bertanya dulu kepada Ibu. Kira-kira apa yang mau dibicarakan Bu hari ini? Saya ingin membicarakan dengan Pak Indra itu tentang siswa saya Pak yang kurang bersemangat dalam belajar Pak. Iya. Oh iya Bu. Jadi selama ini ada siswa Bu Murni yang kurang bersemangat dalam pembelajaran. Lalu nanti karena pembicaraan kita ini sangat singkat ya Bu Murni, nanti kita akhiri pembicaraan kita ini. Kira-kira apa yang ingin Ibu dapat dari pembicaraan kita hari ini? Jadi saya di akhir pembicaraan kali ini ya Pak ya, saya ingin menemukan Pak langkah-langkah ataupun solusi bagaimana agar salah satu siswa saya itu tidak bersemangat dalam belajar, terutama salah satunya itu dia jarang mengerjakan tugas ya Pak ya. Iya, dalam pelajaran saya. Maka saya akan memperbaikinya untuk agar dia lebih semangat lagi dalam belajarnya Pak. Oh iya, baik Bu. Tadi Ibu bilang ada satu siswa yang kurang bersemangat belajarnya dan agak rajin mengerjakan tugas. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah ini Bu Murni? Iya, sudah Pak. Saya sudah menelusurinya dan juga saya sudah memanggil ya siswa tersebut. Dan saya menanyakan langsung ya, apa sih penyebabnya gitu. Mengapa dia tidak begitu suka dengan salah satu pelajaran saya. Iya. Lalu dari pengamatan Ibu, mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran Ibu? Iya Pak, jadi setelah saya amati dan saya menanyakan langsung kepada anaknya, ternyata ya Pak ya, anak tersebut itu tidak suka pelajaran bahasa Indonesia Pak.
karena di dalam pelajaran bahasa Indonesia ini terdapat teks yang panjang teksnya ya, sehingga malas untuk menulis dan membacanya. Jadi membuat anak itu tidak semangat dalam belajar, dan itu sih Pak berdasarkan pengamatan saya. Iya. Nah, kira-kira seperti apa nih kondisi ideal yang Ibu Murni harapkan pada murid tersebut? Iya, saya tentu saja ya Pak ya, saya mengharapkan kepada murid tersebut agar bisa mengikuti pelajaran dengan baik seperti murid-murid yang lainnya Pak. Oke, iya baik Bu. Nah, kalau begitu apa yang bisa Ibu lakukan nih untuk meningkatkan motivasi belajar murid? Nah, iya Pak, jadi ya itu berdasarkan pengamatan saya ya. Ternyata saya kurang bisa menerapkan gitu ya metode pembelajaran dengan baik, sehingga anak itu tidak semangat untuk mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Iya. Jadi saya harus melakukan beberapa metode pembelajaran ya Pak ya, yang sesuai tentunya dengan kebutuhan anak tersebut. Iya. Serta saya harus memperbanyak ice breaking, dan juga saya harus bisa memilih media yang tepat, media yang menarik agar siswa itu berminat ya untuk belajar bersama saya. Iya, baik Bu. Ya, baiklah Bu. Apakah ada kira-kira nggak nih metode yang pernah berhasil Ibu Murni lakukan di dalam kelas? Oh iya Pak, metode pernah saya lakukan ya Pak ya, yaitu membuat ice breaking ya Pak ya dengan pesan berantai. Jadi pada waktu itu siswa melakukannya secara berkelompok. Saya menyampaikan pesan berantai itu ya secara otomatis tentunya ya, anak tersebut tanpa sadar ya, tanpa menyadarinya anak tersebut sudah membaca apa yang terdapat di dalam teks tersebut. Nah, jadi salah satunya membuat games juga ya Pak ya, sesuai dengan pembelajaran. Dan hasilnya juga seluruh siswa itu terlibat Pak dalam pembelajaran saya, dan juga sesuai dengan yang saya harapkan. Iya. Masya Allah, luar biasa ya Bu Murni ini. Jika kita rating tuh dari angka 1 sampai 10 nih Bu, menurut Ibu seberapa tingkat keberhasilan dari metode yang untuk meminat belajar murid nih Bu? Iya. Kalau saya memberikan peringkat tentunya ya Pak ya, menurut saya itu antara 8 sampai dengan 9 Pak. Oh, iya. Baiklah Bu, selanjutnya apa saja nih rencana Bu Murni yang akan Ibu lakukan, dan bagaimana nih langkah-langkah yang akan Ibu lakukan ke depannya? Yang saya lakukan itu ya, saya tentunya harus segera ya Pak ya menerapkan metode pembelajaran ya Pak yang bervariasi juga, sesuai dengan yang diselingi ya Pak ya, diselingi dengan ice breaking juga yang menarik seperti pesan berantai tadi ya yang saya sampaikan kepada Bapak. Kemudian saya ceritakan apa yang saya berikan kepada anak tersebut, serta saya harus mengupdate ya Pak ya berbagai informasi di dalam cara saya mengajar. Itu tentunya harus berpihak kepada murid agar tujuan pembelajaran yang saya berikan itu berjalan dengan baik, dan murid pun alhamdulillah ya Pak ya bisa mengikuti pembelajaran dari saya. Nah, bagaimana nih, siapa yang bisa membantu Bu Murni dalam menyusun melaksanakan rencana tersebut Bu? Yang membantu saya dalam menyusun rencana tersebut, ini salah satunya saya pertama mengkonsultasikan dulu kepada kepala sekolah ya Pak ya. Kemudian juga saya kolaborasi bersama rekan sejawat saya, dan tak lupa pula saya mengkomunikasikan hal tersebut kepada orang tua siswa agar kita saling bekerja sama dalam mendidik anak-anak kita. Iya. Nah, kira-kira Ibu berapa lama nih Bu Murni dalam waktu itu yang Ibu butuhkan untuk melakukannya? Sepertinya Pak tidak membutuhkan waktu lama ya Pak ya. Hal ini akan saya terapkan secepat mungkin ya Pak. Iya. Hanya saja pencapaiannya ya Pak ya yang membutuhkan waktu lama, karena tidak semua suatu hal itu dapat dilaksanakan secara instan ya Pak ya. Betul ya Bu. Nah, kapan Bu Murni bisa mulai melaksanakan rencana ini? Wah, kayaknya saya harus cepatnya Pak ya untuk melakukan rencana tersebut ya Pak. Dan agar murid tersebut kan dapat mendapatkan hak belajar mereka, sehingga terlaksananya pembelajaran tentunya yang sesuai dan
yang saya inginkan. Bukan hanya saya sebagai guru, tetapi juga saya terapkan kepada siswa saya. Iya. Nah, di kemudian Bu, komitmen seperti apa nih yang akan Ibu lakukan biar rencana ini berjalan dengan baik nih Bu? Saya akan terus konsisten, Pak. Konsisten secara terus menerus, belajar, mengupdate segala informasi, kemudian kolaborasi juga dengan rekan sejawat dan berbagi praktik tentunya Pak kepada guru yang lain juga ya Pak ya. Jadi untuk meningkatkan kompetensi saya tentunya sebagai seorang pendidik. Jadi saya harus bisa menerapkan pembelajarannya di kelas, dan juga saya harus menggunakan berbagai metode dalam belajar ya Pak ya. Iya. Yang menarik sehingga kehadiran saya itu di kelas menjadi seorang guru yang selalu dirindukan oleh murid-muridnya sebagai pendidik. Iya, baik Bu. Nah, Bu Murni, adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Di sekolah saya juga mendapatkan dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat, serta sarana dan prasarana juga selain dukungan moral ya Pak ya. Iya. Jadi saya selalu bekerja sama, dukungan tersebut bukan hanya pihak sekolah, bukan hanya rekan guru, saya juga dapat dukungan juga dari wali murid Pak tentunya. Nah iya. Terus Bu Murni, semoga rencana itu bisa berjalan dengan lancar ya Bu. Nah, bagaimana perasaan Bu Murni saat kita berbincang sejenak tadi? Ya, alhamdulillah ya Pak ya, sangat lega sekali dan saya senang sekali rasanya Pak bisa menemukan solusi dari hasil perbincangan kita hari ini Pak. Iya. Nah, baiklah Bu Murni, terima kasih Ibu sudah berbagi dari permasalahan Ibu yang dihadapi. Nah, selanjutnya nanti semoga Ibu bisa menerapkan rencana-rencana yang akan Ibu laksanakan. Nah, saya juga nanti berharap bisa berbicara lagi dengan Ibu untuk melihat hasil perubahan-perubahan apa yang ada di kelas Ibu. Terima kasih Bu, dalam pertemuan kali ini saya rasa cukup di sini dulu. Ada pertemuan kita kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga ya Pak ya. Terima kasih Pak atas waktunya ya Pak ya. Iya Bu.